Orang yang miskin itu punya pola pikir yang berbeda dari orang yang gak miskin. Dan karena pola pikir itulah menjadikan orang miskin seperti sedang menggali kuburan miskin untuk dirinya sendiri. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita share informasi edukatif. Dengan aku Jihan, dan di video kali ini kita bakal bahas tentang orang miskin. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Di luar dari konteks keterbatasan privilege, pernah nggak kepikiran kenapa orang-orang yang udah tahu miskin tapi justru malah nggak ambis buat usaha nyari duit atau malah males-malesan? Kalau dilihat dari orang-orang di sekitar, ada mereka yang kadang udah dikasih akses tapi lebih milih buat ongkang-ongkang kaki. Lebih senang buat dapat sesuatu tanpa harus ngerasain repotnya kerja. Kalaupun kerja, biasanya cenderung gak ngasih effort yang serius. Sederhananya, lebih senang pasrah tanpa harus susah. Tapi jelas, gak semuanya kayak gitu. Masih ada banyak sekali faktor yang akan terus memelihara angka kemiskinan di negara kita. Bahkan setelah tingkat kemiskinan naik 9,78% di era COVID-19. Ironisnya, kemiskinan di Indonesia masih belum kelar juga. Justru malah di tahun ini ada kemerosotan kelas dengan adanya kelas menengah yang makin turun jadi miskin. Totalnya ada 17,13%. Nah, kalau kayak gini, ruang gerak kita udah pasti makin terbatas kan? Yang dikhawatirkan adalah kondisi ini kemudian ngaruh ke pandangan atau perspektif orang-orang terhadap kemiskinan yang dihadapi. Dari yang tadinya semangat banget buat nyukupin hidup, lama-lama jadi makin pasrah aja sama kondisi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus kenalan dulu nih sama definisinya. Menurut kamu, orang disebut miskin tuh yang seperti apa sih? Yaps, orang-orang yang serba kekurangan. Orang yang mau menuhin kebutuhan dasar minimal yang layak aja itu susah, termasuk sandang, pangan, dan papan. Kalau udah terlanjur gini, negara kita udah pasti harus siap-siap sama PR yang makin banyak. Yang paling signifikan pastinya adalah kriminalitas. Karena logikanya, kalau kita sebagai manusia lagi ada di fase terdesak, kita bisa jadi nekat. Bayangin aja, lagi gak ada duit, tapi perut lagi lapar-laparnya. Ya, orang bisa aja nekat buat nyopet, nyuri sembako, ngebegal, dan yang lain. Udah pasti kondisi kayak gini bikin negara kita makin semrawut. Rakyatnya hidup dalam kondisi yang gak aman. Nah, terus kalau gini, mau gak mau mental kita bakal kena. Iya dong ya, jangka pendeknya udah pasti stres, bahkan depresi. Yang kalau keterusan, bisa ngedorong terjadinya adegan ekstrim. Dan kalau dipikir-pikir, efek-efek kemiskinan ini konsepnya kayak lingkaran yang terus muter, gak ada ujungnya. Sekali udah nyemplung jadi miskin, akan terus ketemu sama dampak yang berlanjut dan balik lagi ke diri sendiri. Makanya nih, kita butuh buat nyari tahu apakah ada hal yang bisa kita pangkas mutus lingkaran itu. Walaupun pada dasarnya masalah kemiskinan ini adalah masalah bersama, tapi bukan berarti nggak ada celah buat kita cari caranya. Nah, tadi kan kita di awal sempat nyinggung cara pandang dan sikap orang miskin. Entah itu yang males, kerjanya yang pas-pasan, atau lebih milih pasrah sama keadaan terus nyalahin takdir. Faktanya memang penelitian bilang kalau orang yang udah terjebak di jurang kemiskinan bakal punya pola pikir dan cara bertindak yang berubah atau beda dari orang yang gak miskin. Kenapa? Karena mau gak mau mereka dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi. Walaupun dengan cara melebur di kondisi yang negatif sekalipun. Proses perubahan dalam pola pikir ini dipengaruhi sama kecenderungan orang miskin yang lebih suka ngandelin pemikiran otomatis atau automatic thinking
dibanding sama pemikiran yang disengaja atau deliberate thinking. Maksudnya gimana tuh? Jadi otak kita tuh punya yang namanya bandwidth mental, atau kapasitas otak yang fungsinya adalah ngatur proses kita berpikir dan nentuin keputusan. Sementara bandwidth mental ini dipengaruhi sama tingkat stres. Semakin kita stres, semakin berkurang juga kapasitas di otak kita buat berpikir secara jernih dan lega. Ibaratnya ya kayak RAM komputer gitu. Kebayangkan kalau RAM komputer kebanyakan isinya, bikin kerja komputer jadi nggak optimal. Sayangnya orang-orang miskin rentan struggle sama kondisi ini. Ya gimana enggak? Yang ada di pikiran mereka udah pasti sibuk mikir gimana caranya menuhin hal-hal dasar yang layak di tengah kondisi kepepet nggak ada duit dibanding mikirin hal yang lebih jauh. Nah, pikiran itulah yang akhirnya menuhin bandwidth mental tadi. Jadinya tinggal sisa sedikit nih ruang di bandwidth mental. Akhirnya dipilihlah mode hemat energi, yaitu dengan cara pakai pemikiran otomatis. Otak nggak perlu keluarin banyak energi karena dia muncul dari kebiasaan dan insting. Ibaratnya kayak udah autopilot, jadi nggak perlu capek. Beda kalau pakai pemikiran yang disengaja atau deliberate thinking. Udah capek mikirin hal buat menuhin kebutuhan dasar mendesak, masih harus nyedot banyak energi buat mikir. Ya udah, keburu mager dan ngos-ngosan mau mikirin risiko dan rencana jangka panjang. Sederhananya, dalam satu waktu, orang miskin hanya mampu ngadepin satu masalah aja. Mereka hanya akan memprioritaskan hal yang mendesak atau jangka pendek aja. Yang kalau dibiarkan, dampaknya bisa ngubah preferensi perilaku. Misalnya, mulai nggak excited buat belajar hal baru, nutup diri dari perubahan teknologi, dan nggak mau terbuka buat improve diri. Jadi, keputusan jangka panjang kayak nabung, belajar skill baru, atau investasi waktu buat pendidikan jadi sulit diambil karena energi mental mereka udah habis buat bertahan hidup. Padahal, kalau kondisi ini diturutin bisa jadi tambah stres yang berkelanjutan dan gak adanya rasa aman. Sampai akhirnya kita bisa bilang kalau orang miskin sedang menggali kuburan miskin untuk dirinya sendiri. Kondisi kayak gini tuh makin gak selesai-selesai karena orang yang miskin punya mindset yang unik. Wah, gimana tuh? Jadi di saat orang miskin udah ngerasa stres yang terus-menerus akibat gak ngelihat perubahan signifikan atas usahanya, di pikiran mereka jadi tertanam satu mindset, yaitu pasrah. Ya bener-bener gak mau ikhtiar atau usaha dulu. Mereka jadi percaya kalau mereka tuh gak bisa berbuat apa-apa buat ngubah situasi. Jadi kayak ya udah, sekalipun aku nyoba, toh ntar juga gini-gini aja. Akhirnya mereka enggan buat nyoba lagi, bahkan sekalipun dikasih peluang atau privilege buat keluar dari kemiskinan. Kondisi ini yang kita sebut dengan learned helplessness, alias keadaan di mana seseorang udah nyoba bermacam cara buat ngubah sesuatu, tapi karena gagal mulu, lama-lama mereka ngerasa nggak berdaya dan yakin kalau situasinya emang nggak bisa diubah lagi. Makanya gak heran, orang yang udah nyaman jadi miskin, mereka kadang kalau dikasih pekerjaan, kerjanya asal-asalan bahkan mungkin gak bertanggung jawab. Karena mereka ngerasa gak ada gunanya usaha keras bagai kuda. Jadi konsepnya daripada usaha ambil peluang nih, lebih milih mending nyalahin takdir aja. Kondisi ini makin kuat di saat adanya stigma-stigma dari masyarakat sosial kepada orang miskin. Misalnya, sering dikatain kalau orang miskin itu males lah, nggak mau berusaha lah, atau nggak pintar. Nah, dari situlah lama-lama orang yang hidup dalam kemiskinan bisa mulai ngerasa emang kenyataannya diri mereka kayak gitu. Ya, mereka jadi mikir, bener juga ya apa kata orang-orang. Ujungnya, mereka jadi ngerasa nggak punya kesempatan buat maju, udah pesimis duluan sebelum perang karena udah dicap kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya banyak banget peluang di depan mata yang bisa dikejar. Nah hal-hal kayak gini, ini yang bikin orang-orang miskin stuck, gak bisa keluar dari kemiskinan. Udah kayak semacam dikurung sama pikirannya sendiri. Dalam psikologi sosial, fenomena ini sering disebut dengan internalized stigma.
stigma yang datangnya dari luar tadi dimasukin atau diinternalisasi ke dalam mindset orang tersebut. Terus setelah mindset itu mengakar di pikiran, outputnya adalah anggapan bahwa stigma tersebut sebagai bagian dari identitasnya. Nah, yang bahayanya kalau udah sampai menganggap sebagai identitas, akan jauh lebih susah buat mengubah perspektifnya sebagai orang miskin. Mau dibilang berjuta kali kalau meskipun miskin tapi masih ada peluang buat berubah, gak akan mempan. Akan sangat susah karena udah jadi sesuatu yang melekat di diri orang tersebut. Yang terjadi apa? Harga diri jadi turun. Orang yang punya pemikiran kayak gitu bakal ngeraguin dirinya sendiri. Kalau dikasih peluang, belum apa-apa udah mundur duluan. Ya sayang banget kesempatan jadi lewat gitu aja. Padahal kan belum tentu juga pandangan itu benar. Jangan-jangan cuma asumsi diri sendiri aja, ya kan? Dampaknya bisa bikin stres, cemas, atau bahkan depresi karena terus-terusan merasa nggak berdaya. Parahnya lagi, hal kayak gini urusannya jadi makin panjang sampai ke generasi selanjutnya. Jadi bukannya ngasih warisan harta benda nih, tapi ngasih warisan kemiskinan. Anak-anak yang lahir di tengah-tengah situasi kayak gitu, mereka jadi terbiasa dengan pola pikir yang sama. Mereka nggak tahu ada kemungkinan buat keluar dari kemiskinan itu, karena mereka udah dianggap ya emang gitu sejak kecil. Pola pikir ini jadi kayak warisan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa ngena banget. Anak-anak yang tumbuh dengan stigma itu nggak punya banyak kesempatan buat berkembang karena mereka udah terdoktrin untuk percaya kalau hidup mereka akan selalu begini. Dan yang lebih parah, mereka mungkin nggak pernah tahu kalau ada cara untuk mengubah keadaan atau kalau mereka layak untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Makanya, sebelum kemiskinan ini justru jadi warisan buat generasi selanjutnya, kita harus nyari cara buat mutus lingkaran kemiskinan itu. At least yang bisa kita lakuin dari diri sendiri dulu aja. Misal, mulai dari jaga ucapan kita supaya nggak ngasih stigma ke orang lain. Karena kayak yang udah kita obrolin bahwa stigma really matters dalam mengubah pandangan atau perspektif terhadap identitas diri seseorang. Bagaimanapun, kita nggak boleh memungkiri bahwa perjuangan orang miskin buat keluar dari kemiskinan itu sangat amat gak mudah. Meskipun mereka punya peluang buat maju, tetap akan selalu ada hambatan yang mungkin lebih rumit dari orang yang berkecukupan. Memang, faktor internal dari pola pikir bisa jadi alasan. Tapi jangan lupa ada juga hambatan eksternal yang harus dihadapin. Tingkat kesulitannya bisa jadi berlapis-lapis, terlebih nggak ada materi yang cukup. Jadi, sudah semestinya kita saling support dan terbuka sama semua orang, termasuk orang miskin. Dampaknya mungkin gak akan langsung signifikan mengentas kemiskinan, tapi setidaknya kita bisa berkontribusi untuk pelan-pelan memutus rantai kemiskinan. Remember, we only live once, so take life advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya gak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi-informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya and have a good day!